Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa Albukori dalam acara catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial sekali ini, lebih spesial lagi buat para sastrawan. Ternyata sastrawan itu punya guru yang luar biasa, ya kan? Ini dia kita bahas. Itu kita akan membahas kitab suci yang ternyata itu adalah karya sastra dari Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segalanya pokoknya. Nih kita lihat dulu ya. Mana bahasan semalamnya? Oh ini. Disertai doktoral. Oh ini belajar sastra pada Tuhan. Mari kita belajar sastra pada Tuhan. Sama-sama. Kenapa? Ini ada pertanyaan di internet. Kenapa kitab suci berbentuk puisi dan prosa? Bukan seperti undang-undang atau rumus matematika. Ya kan? Kenapa? Mari kita bahas dan kita jelajahi. Kitab suci seringkali menyampaikan petunjuk dalam bentuk keindahan sastra. Baik dari pilihan diksi, ritme, struktur, maupun gaya pembahasan. Ini terkadang menyulitkan bagi para pembacanya yang mereka bayangkan kitab suci itu runtut, jelas, dan tegas. Seperti bunyi undang-undang atau berisi seperti rumus kehidupan. Seperti rumus matematika atau begitu rumus diterapkan langsung keluar hasilnya. Tidak semudah itu, Perguso. Ternyata kitab suci bukan kitab sejarah meskipun membahas kisah masa lalu. Bukan kitab sains meskipun membahas fenomena alam semesta. Bukan kitab pidana meski pembahasan berbagai hukum. Bukan pula kitab layaknya disertasi doktor yang runtut dan sistematis pembahasannya. Kenapa Tuhan memilih menurunkan wahyunya dalam bentuk prosa? Pernahkah Anda melihat kawan Anda mendadak romantis dan menulis puisi cinta, bahkan tak pernah baca buku puisi seperti bukunya Wes Rendra atau Wijituku atau penyair-penyair lain? Tapi tiba-tiba bisa bikin puisi gitu. Ya kan, tiba-tiba wah, jingga di seberang renjana tiba-tiba gitu. Lantas anehkah Anda ketika Tuhan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang, lantas memilih puisi dan prosa untuk mengungkapkan kasih sayangnya dalam kitab suci. Nah, semakin halus dan semakin lembut perasaan Anda, semakin puitis hidup Anda. Apalagi dengan Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini alasan pertama. Nah, alasan pertama itu tadi, ya kan? Semakin lembut, semakin halus kita makan hidup kita. Oh, tiba-tiba kita bisa berkata-kata halus, ya kan? Seperti puisi. Ya teman gue ditanya udah ditawarin makan, jawabannya belum ada hasrat diriku memasukkan sesuatu ke dalam mulutku yang menjadi energi badan. Padahal tinggalnya belum lapar, kata bapaknya, ngomong aja belum lapar gitu. Panjang ceritanya. Kayak gitu. Itu tadi alasan pertama. Alasan lainnya, bentuk prosa bukan saja bentuk kasih sayang Tuhan, tapi juga cara Tuhan merengkuh berbagai makna kitab suci dalam satu tarikan napas pembacanya. Nah, bahasa sastra itu bahasa yang inklusif, merangkul berbagai makna tersirat dan tersurat, serta membuka ruang tafsir, ya kan? Kayak, wah ini tuh artinya apa ya? Oh ini artinya apa? Oh ini, oh gini-gini gitu. Ketika kita membaca kitab suci dan kita membaca karya sastra, hampir ada satu kata seperti itu, ya kan? Kalau kata Panji Sakti bilang, jadi punya kosa rasa, ya kan? Setelah membacanya. Mereka yang ingin mendapatkan jawaban instan dengan membuka kitab suci tidak secara terkejut, ya, akan terkejut karena secara tidak bisa dipahami secara apa adanya, ya kan, secara harfiah, apalagi dengan hanya membaca terjemahannya.
beberapa artis tuh gak bisa ngaji, dia malah baca terjemahannya doang, ya kan, ngajinya kagak dipelajarin, ada tuh dulu kayak gitu. Itu tuh belum bisa memahami kitab suci tuh sebenarnya, ikan, karena dia cuma membaca terjemahan dari kitab suci itu, bukan membaca kitab sucinya. Apalagi dengan hanya membaca terjemahannya, ada kontak ayat sebab turunnya ayat, ada makna umum juga makna khusus. Ada relasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, dan ada metode untuk memahami ayat yang seolah-olah saling kontradiksi. Dan ajaibnya, Tuhan memilih sastra sebagai cara merengkuh semua kerumitan pesan kitab suci itu. Ya kan? Alasan ketiga, ketika utusan Tuhan hadir menerima wahyu, yang dihadapinya adalah masyarakat jahiliyah yang keras kepala dan keras hatinya. Bagaimana Tuhan melembutkan hatinya mereka? Nah, hampir setiap hari mereka dihidangkan ayat dari kitab suci yang dibawa malaikat Jibril, di mana ayat-ayat itu mengandung keindahan sastra yang penuh pesona. Sekeras apapun hati mereka, ketika ayat suci bercorak keindahan sastra, setiap hari turun dari langit menghujam kolbu mereka. Gak pakai lama hati mereka menjadi luluh. Kitab suci ini tidak hanya sebagai petunjuk, tapi juga asyifa, sebagai obat. Nah, jadi gitu. Ketika yang datang itu bahkan paman-pamannya sendiri kan, seperti pamannya Nabi Muhammad juga dulu kan sebagai bagian dari kaum Quraisy yang keras kepala. Ketika itu diluluhkan, tiap hari diturunkan ayat-ayat, yang meluluhkan hati mereka. Jadi ada fenomena apa, ayat diturunkan, ya kan, seperti itu. Tanya jawab antara hamba dan Tuhannya lewat ayat kitab suci yang dalam bentuk prosa tadi itu, ya kan. Makanya seperti yang tadi dibilang di awal tuh, ya kan, semakin hati kita lembut, semakin kita memahami kitab suci itu, semakin hati kita lembut, semakin kita emang bisa kayak seolah-olah apa yang keluar dari mulut kita itu kayak puisi gitu. Seperti dulu gue pernah nih, ini kan dari episode-episode yang kampung Asidiki ya, yang di Afrika itu, gue bilang gue sebenarnya gak hafal Al-Quran itu, gak hafal banget gitu. Kalau mau ngaji pun harus ngeliat dulu Al-Qurannya, dibaca terus ngaji kayak Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman gitu. Nah, pada suatu hari gue harus menghafal juz amma itu, harus gue hafal di luar kepala, karena pada suatu hari gue harus pasti menjadi imam dalam rumah tangga gue. Ketika gue lagi menghafal, gue cari tahu terjemahannya, tafsiran ayat ini apa-apa, sampailah di surat Al-Fajr. Sampai di surat Al-Fajr, ketika membaca surat Al-Fajr dari awal sampai akhir, terus baca terjemahannya, terus apa yang Tuhan sampaikan dalam surat ini, akhirnya gue bisa bikin puisi, judulnya Jika Nanti Ku Pulang. Gue tulis sebuah puisi itu, jika nanti ku pulang, akhirnya dijadikan lagu tuh sama si Pais. Nah itu dia, ketika kita gak usah jauh-jauh kita baca penyair dari negeri ini, penyair dari negeri mana, sebelum membaca kitab-kitab daripada buku-buku dari para penyair itu, kita pahami kitab suci dan terjemahannya dan maknanya. Insya Allah itu adalah bekal kita untuk menjadi sastrawan. Inspirasi dari Tuhan mengalir, karena di kitab suci itu semua informasi ada tadi, tentang sains, tentang hukum, tentang sejarah, mau belajar perdagangan, ada di kitab suci. Benar, kitab suci agama sendiri ya. Ntar gue ada yang terlupakan deh, karena bentar lagi ternyata ada jam menunjukkan zuhur. Cukup sekian dari gue sharing-sharing kali ini. Seperti yang pernah gue bilang beberapa hari lalu, catatan pejabat ini bukan karena gue so pinter, so tahu menyampaikan apa-apa tentang kalian, tapi kalau misalnya ada salah atau keliru yang gue sampaikan ini, kalian komen aja di kolom komentar, karena ini kita sistemnya kita belajar bareng. Tuh azan zuhur. Cukup sekian dari gua. Jika ada manfaatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu adalah murni kesalahan gua. Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napas dulu aja.